Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Gue yakin banyak dari kalian mengenal media sosial ini. Sebagai platform media sosial yang berkembang pesat, telah menjadi fenomena global dengan jutaan pengguna di seluruh dunia. Salah satu fitur andalannya FYP, memberikan konten yang disesuaikan secara algoritma dan berdasarkan preferensi dan interaksi pengguna. Meskipun fitur ini menarik, ada beberapa efek negatif yang bisa timbul, terutama dalam mempengaruhi pola pikir kalian. Secara tidak sadar, saat lo scroll TikTok terus dan terus, tiba-tiba lo berpikir, rasa hidup lo nggak seperti orang-orang di FYP. Mulai dari soal gaya hidup, pencapaian, penampilan, sampai pasangan hidup pun dibanding-bandingkan. Nah itu, secara tidak sadar bahwa lo udah kejebak standar-standar itu. Ada istilah disetir FYP. Kenapa bisa ada orang yang hidupnya disetir FYP? Kalau dari penjelasan ilmiahnya, ada teori dari Leon. Teori ini bilang kalau manusia punya kecenderungan untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain dari segi kebahagiaan dan pencapaian. Dulu sebelum ada media sosial, kita biasanya membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar, kayak teman atau tetangga. Tapi sekarang, dengan media sosial, kita jadi membandingkan diri sama ribuan orang lain yang bahkan nggak kita kenal dan nggak tahu kehidupan aslinya. Terus ada lagi yang namanya highlight reel effect, di mana orang-orang cenderung nge-upload momen-momen terbaik mereka di media sosial. Ini bikin kesan hidup mereka terlihat sempurna, padahal itu nggak realistis. Nah, dari sini, banyak orang-orang yang jadi punya standar yang terlalu tinggi dan gak sesuai sama realitanya sendiri. Misalnya, banyak yang punya ekspektasi tinggi ke pasangan, tapi lupa sama realita diri mereka sendiri. Istilahnya, gak mau ngaca diri. Terus ada juga istilah FOMO. Ini bikin kita merasa takut ketinggalan tren atau pengalaman yang udah dilakuin orang lain. Akibatnya, kita jadi punya standar-standar hidup yang kebanyakan kita lihat di media sosial. Standar ini seringkali nggak realistis dan bikin kita susah bahagia karena terus-terusan merasa kurang. Faktanya, makin banyak orang yang merasa depresi karena media sosial. Karena mereka jadi sering meninggikan standar kebahagiaan dan lupa buat mensyukuri apa yang mereka punya sekarang. Yang lebih gede lagi, menormalisasi perilaku yang tidak sehat. Beberapa tren TikTok yang viral mungkin mempromosikan perilaku yang tidak sehat atau berbahaya. Misalnya, tantangan beresiko. Banyak sekarang yang live TikTok demi sebuah gift atau hadiah, rela melakukan sesuatu di luar batas kewajaran. Hal-hal seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, dapat mempengaruhi cara berpikir dan persepsi diri, terutama pada kalangan remaja yang masih dalam proses pembentukan identitas. Kalau lu udah kena pengaruh standar ginian, mending lu cepet sadar deh. Kalau apa yang lu lihat di media sosial itu cuma sebagian kecil dari hidup orang lain. Mereka juga punya masalah dan tantangan yang gak terlihat di balik postingan itu. Coba deh batasi waktu lo di media sosial. Penelitian bilang kalau lo mengurangi waktu di media sosial jadi 30 menit aja per hari, itu bisa menurunkan resiko depresi dan kecemasan. Intinya, kebahagiaan itu bisa lo dapetin dengan menurunkan standar atau ekspektasi, terus mensyukuri jangan sampai hidup lo disetir FYP. Oke, segitu aja video atau ocehan gue atas keresahan TikTok yang semakin menggila. Ocehan gue ini dari sudut pandang negatifnya ya, karena pengaruh di TikTok pun ada positifnya, meski sedikit. Selamat jumpa di video selanjutnya.